Shalom sahabat yang diberkati Tuhan, kembali kita bersama dalam belajar sekolah sahabat di program sekolah sahabat 777. Belajar sekolah sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami mengingatkan agar kita tetap belajar di rumah kita masing-masing. Video ini hanya melengkapi kita bila kita ada di luar rumah. Sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang kelima, tepatnya di Sabat petang. Tuntun kami untuk dapat memahaminya. Bersama dengan kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda berpikir, sudah berapa lama Anda memiliki Alkitab? Mungkin ada 2 tahun, 3 tahun, bahkan 40 tahun. Mungkin sejak kecil. Hadiah dari orang tua kita mungkin, atau kita membelinya saat dewasa. Namun pertanyaannya bukan sekedar punya atau tidak, melainkan seberapa besar nilai Alkitab dalam hidup kita hari ini. Apakah itu menjadi sumber kekuatan atau hanya tersimpan di rak buku atau di atas meja atau di lemari atau di meja kantor kita? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat praktis. Bagaimana membaca Alkitab dengan cara yang hidup dan juga bermakna dan sekaligus konsisten. Dan ini bukan hanya teori rumit, tapi langkah sederhana yang bisa kita langsung lakukan di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita memiliki Alkitab, kita membacanya, tapi besok tidak lagi. Tapi mari kita lihat bagaimana kita dapat mendapatkan firman Allah itu dengan hidup, dengan konsisten. Kita harus tahu bahwa Alkitab bukan sekedar buku biasa. Yesaya 55:11 mengatakan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi tujuannya. Artinya apa? Setiap kali kita membaca Alkitab, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Kemudian dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 juga mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bayangkan berjalan di tempat gelap tanpa cahaya. Itulah hidup tanpa firman Tuhan. Kita bisa bayangkan, berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya, mungkin saja kita terjatuh. Sama halnya, iman kerohanian kita juga jatuh jika tidak ada firman menerangi jiwa kita. Jika kita melihat kehidupan Yesus, ada satu kebiasaan yang sangat kuat. Dalam Markus 1 ayat 35, Yesus bangun pagi-pagi untuk berdoa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah disiplin rohani. Yesus menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak terjadi secara otomatis, tetapi dibangun dengan waktu yang khusus. Kalau Yesus saja melakukan hal tersebut, dia berdoa pagi-pagi benar, dia melakukannya. Apakah kita juga sudah melakukan hal yang sama, berdoa pagi-pagi benar untuk memiliki hubungan komunikasi kita dengan Tuhan? Saudaraku, dalam Yohanes 15 ayat 1-18, Yesus berkata, kita adalah ranting dan dia adalah pokok anggur. Tanpa terhubung dengannya, kita tidak bisa berubah. Membaca Alkitab bukan sekedar kewajiban rohani. Ini adalah cara kita tetap terhubung dengan sumber kehidupan kita. Tanpa itu iman kita bisa kering. Dengan itu hidup kita bertumbuh. Dengan kita belajar firman Tuhan, hidup kita bertumbuh segar di dalam naungan kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat bagian terpenting dari pelajaran kita ini, yaitu bagaimana memulainya. Ada 4 langkah sederhana dalam kita membaca Alkitab. Yang pertama, mulai dari waktu yang tetap. Tidak perlu lama, 10 menit atau 15 menit. Setiap hari sudah cukup. Yang penting konsisten. 2, pilih bagian yang jelas. Mulailah dari Injil seperti Yohanes atau kitab Mazmur atau buku Amsal untuk refleksi. Yang ketiga, renungkan bukan hanya membaca. Tanyakan, apa pesan Tuhan untuk saya hari ini? Seperti dalam Yesaya 50 ayat 4 mengatakan, Tuhan memberikan perkataan yang tepat setiap hari. Yang keempat, terapkan dalam hidup, bukan hanya membaca. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, bukan hanya untuk diselidiki, tapi untuk dijalani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang tokoh reformasi yang sangat terkenal bernama Martin Luther pernah berkata, ia membaca Alkitab 2 kali setiap tahun.
dan mengibaratkannya seperti pohon besar, di mana setiap cabang ingin ia jelajahi. Itu menunjukkan satu hal, yaitu cinta yang mendalam terhadap firman Tuhan. Sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Jangan sampai kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita tidak mencintai firman-Nya. Hari ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah Alkitab hanya milik kita untuk disimpan, atau benar-benar kita hidupkan dalam kehidupan kita? Mulailah dari langkah yang kecil hari ini. Karena ketika Anda membuka Alkitab dan membagikannya, sebenarnya Tuhan sedang membuka jalan bagi hidup Anda. Saudara Bakti Channel yang diberkati Tuhan, apabila video ini menjadi berkat bagi kita, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran sahabat petang. Untuk menutup pelajaran ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sudah belajar dari pelajaran sahabat petang. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kami untuk memahami sehingga dapat kami aplikasikan dalam hidup kami untuk belajar firman Tuhan dan menanyakan pesan Tuhan hari ini untuk diri kami sendiri. Dengan itu ya Tuhan, maka hari demi hari kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang hidup dalam hidup kami, yang selalu memberikan rancangan yang terbaik. Ampunkan kami dalam setiap kesalahan kami, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saya Pendeta Desta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.